Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Senang rasanya dapat kembali hadir menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi bersama saya Carla Ratna dan tentu saja dengan psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Selamat berjumpa kembali Pak Setio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Baik. Kembali saat ini kami menjumpai Pak Setio di kediaman beliau. Oh, ini di Padepokan ya Pak ya? Padepokan Patrap Surakarta. Ini biasanya yang kesini itu untuk konseling dan konsultasi, psikoterapi ya Pak. Psikoterapi. Jadi selain konseling juga psikoterapi biasanya di sini. Ini alamatnya di mana Pak tepatnya? Di Gumpang, Gumpang. RT 2 RW 1. RT 2 RW 1 Kartasura. Gitu. Oke. Di Google Maps ada ya Pak? Ada. Nah, silakan jika Anda membutuhkan bantuan untuk konsultasi bahkan sampai psikoterapi bisa langsung ke Padepokan Patrap miliknya Bapak Setio Purwanto. Nah, apakah yang akan kita perbincangkan di Bincang Psikologi untuk edisi kali ini? Nah, kita akan mengulik tentang kegagalan dan kesuksesan. Itu yang seperti mata uang ya Pak ya. Yang satu sisi itu adalah kesuksesan, tapi di satu sisi adalah kegagalan. Dan itu seiring sejalan. Betul. Ya, jadi di antara kesuksesan itu pasti akan diiringi oleh kegagalan juga. Kalau nggak sukses ya berarti gagal. Nah, kalau gagalnya sudah habis berarti sukses. Ya, tidak mungkin menjalani hidup itu dan tidak menghadapi kegagalan sekalipun ya Pak. Pasti ada masanya gitu. Bahkan ada yang sering itu terjebak dalam kegagalan kita sendiri sehingga kita bisa kehilangan semua kekuatan kita dan tidak dapat mengatasinya. Nah, kalau dari ilmu psikologi atau dari sudut pandang seorang psikolog berdasarkan ilmu psikologi, bagaimanakah kita seharusnya menyikapi kegagalan, Pak? Kok jadi sedih? Mendramatisir ya jadi ceritanya. Iya, gagal terus kan ya. Jadinya terus jadi melempem semangatnya. Nah, seharusnya bagaimanakah kita ketika menghadapi atau menyikapi sebuah kegagalan itu, Pak? Iya. Ada satu apa namanya capaian kita misalnya seorang yang kuliah atau dia karir di satu perusahaan, kemudian dia pasti akan mengalami proses di situ kan, proses keberhasilan. Misalnya seorang pengusaha juga akan mengalami proses untuk menjadi sukses gitu kan. Nah, pasti di tengah-tengah itu ya, atau mulai melangkah itu jalannya kan nggak mulus ya, tidak mulus ya. Nah, sebenarnya gagal itu apa gitu loh sebenarnya gitu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya gagal itu kan karena kurangnya pemahaman seseorang itu terhadap gejala-gejala atau proses-proses yang harusnya dilalui gitu kan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses-proses yang harusnya dilalui. Jadi misalnya seorang pengusaha yang baru membangun usaha gitu kan. Nah, seharusnya dia seharusnya dia harus memperhatikan apa sih kebutuhan pelanggan. Nah, dia lebih fokus kepada bahwa aku ini punya barang yang bagus loh. Nah, ternyata barangnya yang dia miliki yang bagus itu ternyata tidak dibutuhkan oleh sih. Bagus tapi kalau nggak dibutuhin ya buat apa gitu kan ya. Akhirnya nggak laku dan itu dikatakan gagal. Sebenarnya tidak gagal karena kamu tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau calon customer, sehingga berarti saya harus merubah, saya harus survei apa kebutuhan pelanggan itu. Nah, di situ proses ya. Kemudian setelah dia mulai ada pembeli, nanti ada gagalnya lagi proses. Nah, sebenarnya kalau gagal itu sebagai sebuah gagal total, nah itu yang harus yang tidak seperti itu gitu loh. Gagal itu memang iya gitu, gagal. Itu bagian dari proses, berarti harus disadari dulu seperti itu. Disadari bahwa itu memang sebuah proses untuk melangkah ke keberhasilan. Ya, seorang mahasiswa saja juga pasti ketika dia ujian ada hal-hal yang tidak bisa dia kerjakan juga gitu loh. Ketika ujian tengah semester, ujian semester, ada hal yang tidak bisa dikerjakan juga, dan itu bukan gagal ya, memang
kurang menguasai begitu saja. Anggap saja begitu ya. Gitu. Nah, kan banyak hal sebenarnya ketika kita ingin mencapai sesuatu target itu pasti ada satu kegagalan itu. Dan kegagalan itu ya tadi kita harus menganggap itu sebagai sebuah pelajaran gitu. Kenapa gagal? Nah, ini kan jadi pertanyaan yang begitu juga dengan misalnya hubungan percintaan atau rumah tangga. Jika gagal juga menyikapinya seperti itu, Pak? Ya, mensikapinya seperti itu gitu. Misalnya ketika hubungan LDR ya, long distance relationship, misalnya suaminya ini berlayar, istrinya jaga anak-anak di rumah. Nah, di situ kan proses ini kan, proses penyesuaian. Artinya ya terjadi kegagalan, misalnya suami menuduh istri, kamu ini diberi belanja berapapun habis. Loh, kamu nggak tahu ya. Ternyata oh iya ya. Jadi kegagalan di dalam berumah tangga ternyata itu adalah satu proses untuk mencapai titik kesepakatan. Ya, ada akhirnya yang dalam berumah tangga itu akhirnya saling memahami. Ya udahlah kamu gitu, kamu fokus ke masalah mencari ekonomi, saya tak fokus ngurusi anak-anak. Ya udah, kamu yang penting kamu lancar di sana, saya tak lancar ngurusi anak-anak. Akhirnya kedua-duanya saling bisa menerima. Oke lah. Jadi awalnya memang terjadi proses konflik dan itu bukan gagal di dalam rumah tangga. Ya adaptasi ya itu. Adaptasi. Oke lah, gagal dalam taraf itu gitu loh. Tapi ini adalah pelajaran yang harus diambil oleh sebuah pasangan yang long distance relationship, memang harus dilalui gitu. Cara-cara komunikasi, oh berarti kita harus video call tiap hari, oh kita harus ini, oh kita harus ini. Jadi ada muncul sebuah perilaku baru dari kegagalan yang sudah ada. Ya, ada perubahan perilaku. Ini yang jadi masalah itu kalau tidak terjadi perubahan perilaku. Artinya, masalahnya itu. Ya, sudah dibilangi ini kan kebutuhan anak-anak cukup banyak. Besok lagi nyalahkan lagi. Kamu udah dibeli belanja gini habis terus. Besok diulang lagi. Ya ini yang yang satu pasangan mencapai sepakat itu tadi ya. Iya, artinya kegagalan tidak menjadi pelajaran. Tetap diulang-ulang. Ini yang menjadikan kegagalan total. Sudah kalau gitu hidup sendiri-sendiri aja. Ya, LDR-nya bukan long distance lagi ya, tapi bukan beda kota atau beda pulau, beda perasaan. Beda status sudah. Beda status. Yang satu janda, yang satu duda. Nah, ini jadi masalah kalau segera tidak dianggap bahwa kegagalan itu sebagai sebuah pelajaran dan harus dirubah. Sama-sama merubah. Sama-sama merubah, karena kalau hanya satu pihak juga nggak bisa. Juga ya. Iya. Itu kalau dalam proses hubungan suami istri ya, dalam proses interaksi suami istri. Banyak hal yang kita itu ngalami kegagalan yang sederhana itu ya. Misalnya sudah shoot ternyata kameranya belum on. Oh iya, di PHP-in sama kameramen itu ya. Itu bukan kegagalan itu. Wah, di prank itu. Wah, ini ada harus diulang lagi, tidak apa-apa, gitu kan. Artinya, ya karena bukan kesengajaan, ya minta maaf. Nah, akhirnya kembali lagi, cair lagi. Kegagalan-kegagalan kecil ya. Ya marah. Gimana sih gini-gini? Ya minta maaf. Oke, bangun lagi. Ya, seperti itu dalam proses, sehingga juga nantinya mungkin kamera menjadi pelajaran. Jangan sampai kita harus pastikan semua harus sudah on semua, misalnya baterai harus sudah full semua misalnya. Nah ini kan berarti ada sebuah pelajaran dari kegagalan. Jadi yang penting ketika gagal pelajari kenapa, terus kemudian yang ketiga harusnya bagaimana. Ya. Karena kalau mungkin gagal terus besoknya keseringan gagal lagi kan berarti nggak belajar itu Pak namanya. Atau ya gimana? Kalau gagal di lubang yang sama, gagal di hal yang sama, nah ini udah berarti tidak belajar dari kegagalan sebelumnya. Dia harus pindah jalan aja. Cari jalan yang lain ya. Jalan yang lain aja deh. Sering di aspal.
Iya, iya. Lah kadang-kadang kan orang itu sudah berproses, misalnya gagal sekali, oke, belum menyerah, terus gagal lagi, meskipun udah nyari jalur yang lain, gagal lagi. Tapi kan akhirnya sampai pada dia mentok. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang ketahanan mental itu tadi ya, ketahanan mentalnya mungkin masih lemah, dihadapkan pada kegagalan terus. Nah, seharusnya bagaimana menyikapinya itu, Pak? Makanya kan kegagalan itu harus kita analisis. Iya. Ini gagal, oke. Ini gagal, oke. Kenapa? Why? Kenapa kok saya gagal ini? Dianalisis. Oh, ini kegagalannya ini. Dipelajari gitu loh. Oh, ini orangnya. Nah, setelah itu tentukan langkah berikutnya. Ya, tentukan langkah berikutnya. Saya harus bagaimana? Nggak cuma modal semangat loh ya. Wah, modal semangat. Analisa juga. Semangat di awal-awal kan membara, begitu ketemu gagal-gagal lagi kan ya akhirnya netre. Ya. Gitu. Jadi harus ada perubahan. Dan itu nanti tidak tidak digagal pada lubang yang sama. Tidak gagal pada lubang yang sama. Lalu bagaimana nanti untuk menghadapi kegagalan itu dengan baik? Ada loh menghadapi kegagalan dengan baik sehingga kita juga tetap bisa memelihara semangatnya itu tetap bagus ya untuk tetap mendapatkan kesuksesan. Jangan kemana-mana, Bincang Psikologi dari TV 10 segera kembali untuk Anda setelah jeda. Bincang Psikologi TV 10 masih bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Bicara tentang kegagalan yang dalam hidup itu dengan kesuksesan selalu berjalan beriringan. Nah, tadi sudah diulas kegagalan itu seperti apa sih, kemudian kalau kita dihadapkan pada gagal dan gagal lagi, itu apa yang terjadi. Tapi kita akan bicara bagaimana kalau kita tidak bisa menghadapi kegagalan itu, Pak. Dampaknya itu apa sih, Pak, sebenarnya? Apa mungkin mau ganti haluan atau? Iya, ganti haluan itu ini ya alternatif ya. Karena kalau ganti haluan berarti kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi, iya kan? Bener. Prosesnya mulai dari padahal awal. Proses sudah berjalan, mungkin setengah jalan ya, Pak ya. Sayang kan ya? Sayang. Nah, setiap satu tujuan itu pasti akan menghadapi kan kegagalan itu pasti. Nah, kalau kita gagal ini pindah ini, gagal ini pindah ini, nanti malah justru tidak tercapai ya. Nggak kemana-mana nanti harus mulai dari awal terus. Nah, memang dampak dari kegagalan itu yang pertama itu pasti jadi ngelokro ya, menurun, motivasinya semangat turun. Juangnya juga, benar. Itu jadi ya itu memang proses gagal yang awal gitu kan. Kalau nggak segera diatasi, itu nanti jadi untuk menjalani hal yang gagal tadi itu sudah jadi berat itu. Jadi ini dampak yang pertama adalah menurunnya motivasi, kemudian yang kedua kurangnya percaya diri untuk menjalani kegagalan itu tadi. Jadi karena gagal itu memang berdampak pada aku memang nggak bisa, aku memang nggak mampu, aku memang. Berarti ini aku yang nggak mampu gitu ya? Pasti jadi gitu kan, jadi Pak? Jadi begitu, sehingga itu akhirnya berdampak pada kurang percaya diri. Nah, kalau orang sudah percaya diri kan dia menilai dirinya itu negatif kan, kurang. Bagaimana dia mau menyelesaikan satu masalah kalau dia sendiri sudah merasa nggak bisa. Iya. Nah, jadi harus dirubah mindsetnya bahwa saya mampu gitu kan. Saya sebenarnya mampu sih, cuman belum mengeluarkan jurus andalan dulu. Gitu nanti ya. jurus terakhir dewa mabuk. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, dampak yang ketiga munculnya ketakutan. Ya, tidak jarang kegagalan itu menimbulkan trauma ya. Seorang ibu rumah tangga yang gagal membina keluarga, kemudian dia cerai dengan suami, itu akhirnya nggak menikah lagi sampai, karena apa? Trauma. Ya, trauma gitu. Kemudian seorang anak yang
dia gagal naik kelas itu jadi trauma, jadi nggak mau sekolah. Nah itu dampak-dampak sih ya, dampak-dampak yang memang kalau kegagalannya itu kelasnya kelas berat ya. Kelas berat, sudah sampai kelas berat. Nah, ya. Kelas berat itu memang dampaknya sampai kepada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran gitu. Dan yang terakhir dampak yang berat juga itu adalah terganggunya kesehatan mental seseorang. Sampai separah itu. Iya kan? Ya kegagalan itu misalnya gagal nyalek ya. Gagal nyalek itu kalau nggak siap memang bahaya ya, karena namanya udah di mana-mana ada, fotonya di mana-mana ada, uangnya juga sudah kemana-mana, keluar banyak, yang milih sedikit, nggak terpilih, kan depresi. Jadi akhirnya, nah itu kesehatan mentalnya akan terganggu, dia mungkin tidurnya terganggu, mungkin dia banyak merenung, banyak menutup diri, nggak mau keluar rumah, nggak mau berinteraksi dengan marah-marah, carpe diem gitu kan. Nah itu mulai kesehatan mentalnya terganggu. Nah, lalu itu dampaknya yang berat ya. Lalu bagaimana Pak cara menghadapi kegagalan ini, tapi menghadapinya dengan baik gitu. Artinya ke mental juga nggak ngaruh-ngaruh banget, ke kehidupan juga bisa tetap jalan terus padahal gagal. Ya, gagal itu kan sudah terjadi ya. Gagal itu kan sudah gagal gitu loh. Bukan belum gagal gitu loh. Bukan belum gagal, tapi memang ya sudah gagal. Nah, kata-kata sudah gagal itu sudah terjadi. Ibarat nasi sudah menjadi arem-arem sudah menjadi bubur. Jadi sayur. Jadi bagaimana bubur ini gitu loh. Ya bubur ini kalau nggak kita makan ya kita tetap lapar, ya kan? Nah ini harus bagaimana? Oh ini harus saya kasih sayur, saya kasih lontong opor, saya kasih ayam jadi enak gitu. Nah kalau sudah gagal ya sudah diterima dulu, tinggal nanti ditambahi. Saya harus bagaimana dengan kegagalan ini? Oh saya kasih sayur, oh saya kasih ayam gitu, jadi enak gitu. Jadi diterima. Proses penerimaan ini memang nggak mudah, memang berat, apalagi kegagalan yang ini ya. Tapi harus mau dulu. Yang penting siap dan mau menerima dulu. Siap dan mau menerima, meskipun kegagalannya itu bisa dalam bentuk materinya mungkin sudah habis-habisan, waktunya terbuang sia-sia gitu ya Pak ya. Nah kadang-kadang kita belum siap menerima. Nggak apa-apa belum siap, memang itu proses, tapi harus mau dulu. Walaupun belum menerima, tapi harus mau menerima. Mau menerima itu belum tentu dia bisa menerima loh ya. Oh, berarti mau dulu Pak? Ya mau dulu. Oh iya. Saya harus mau berproses untuk menerima, walaupun saya belum bisa menerima. Oke, nggak apa-apa gitu. Karena itu syarat utama, karena tadi nasi sudah menjadi bubur, jadi nggak bisa diapa-apakan lagi gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu self blaming ya, menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya dulu kok nyalek? Oh ya, itu menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya dulu melakukan ini? Kenapa saya? Nah menyalahkan diri itu bukan meringankan beban, malah justru membebani ya. Membebani diri sendiri. Memang nampaknya itu karena nggak ada yang disalahkan ya, nggak ada yang disalahkan, nyalahkan diri sendiri. Nah diri sendiri pun sebenarnya nggak mau disalahkan, iya loh. Diri sendiri itu nggak mau disalahkan diri sendiri juga, karena pasti orang akan mengalami lebih stres gitu. Nah orang-orang yang suka menyalahkan diri sendiri itu akhirnya itu harga dirinya nggak ada sama sekali. Orang lain sudah mencaci, dirinya sudah menyalahkan, akhirnya ada pikiran-pikiran namanya bunuh diri. Oh, itu karena faktor itu. Nah, faktor itu sudah aku hidup ini sudah nggak ada harganya, aku mati aja deh. Udah. Nah, gitu. Itu jangan menyalahkan diri sendiri ketika gagal. Udahlah, ya salah, udah. Tapi jangan kamu gini gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan melihat ke belakang, tapi cobalah lihat ke depan gitu loh. Apa yang bisa dilakukan ke depannya ini? Ada sikap optimisme
walaupun saya gagal nyalek, saya bisa kok masih melakukan hal-hal yang positif. Masih bisa melakukan hal lain. Nah, hal lain gitu. Itu yang harus dilihat ya. Jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Meskipun ada spion ya. Oh, jangan lihat ke belakang. Ini cakna nantinya. Nah, kemudian juga inilah berinteraksi dengan lingkungan sosial. Oh, perlu juga ya? Perlu, jangan. Jadi ketika gagal itu justru jangan menarik diri. Harusnya berinteraksi dengan sosial sehingga dia mendapatkan dukungan sosial. Oh. Kalau misalnya kamu gagal ini ya iya, doanya ya, gitu aja. Oh, gitu malah. Doakan ya biar saya bisa mengatasi ini, gitu. Butuh dukungan sosial juga Nah, ternyata. butuh dukungan sosial, support Dan sosial itu penting. Efek ya, efek. Ya, Nah, jadi dengan dukungan sosial itu seolah-olah beban itu tidak hanya ditanggung sendiri. Nah ini ya, berbagi ya. Berbagi beban. Berbagi beban kepada psikolog itu penting juga. Oh iya, yes, betul. Ke psikolog aja. Baik, kemudian ya tadi sudah kita bahas di awal bahwa kita harus belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Karena kan guru apa? Guru yang terbaik ya. Itu adalah experience pengalaman kita sendiri gitu. Karena kalau sudah pengalaman diri sendiri itu kenyataan yang nggak bisa dibohongi lagi sudah. Iya. Jadi kalau itu buat pelajaran, itu pelajaran yang hukumnya pasti gitu loh. Oh jelas kita ngalamin sendiri ngalamin ya. Sendiri ya, itu hukumnya pasti sehingga lebih menguatkan kita. Dan itu akan mempercepat proses kita untuk recovery terhadap kegagalan tadi. Ya, kemudian ingat lagunya The Massive ya. Yang mana Pak? Jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Ya, artinya ya ini masih hidup kita ini masih ada masa depan gitu, tidak hanya sekarang selesai gitu. Kecuali kalau sekarang selesai ya sudah. Nah, ini masih ada depan dan depan ini masih kita masih bisa melakukan hal bisa melakukan banyak hal. Nah, ini yang harus kita fokusnya di sini. Jangan menyerah tadi. Jadi don't give up ya. Iya. Jangan menyerah. Nah, tentunya ya diiringi dengan syukur. Tetap harus bersyukur Pak, meskipun gagal. Ya gagal itu misalnya ini ada 100, gagalnya 70. Kan 30 ini masih ada. Oh, itu yang harus disyukuri ya. Nah, disyukuri bukan disyukurin ya. Syukur kamu. Nah, syukurin. Nah, disyukuri yang 30 ini. Syukuri yang 30 ya. Kita bersyukur di 30. Masih adalah 30. Masih 30. Kalaupun masih tinggal 2 ya, kita syukur di 2. Kayak orang Jawa ya Pak ya? Apa? Untung gitu. Untung cuma anunya, padahal bapak bunda, bapak belur gitu ya. Iya. Tapi untung loh cuma gitu masih gitu. Oh, tetap seperti gitu ya. Iya, itu untuk membangkitkan motivasi sebenarnya. Masih ada yang kita syukuri gitu. Masih ada yang bisa kita syukuri. Nah, kecuali kalau sudah mati, sudah nggak ada lagi, selesai hidup. Iya, selesai. Ternyata masih bisa nafas. Untung masih bisa nafas. Iya. Nah, itu kan. Bener. Nah, karena nanti bersyukur yang kecil ini itu akan menimbulkan membantu untuk kita lebih semangat. Oh. Ya, kalau ada unsur syukurnya kita tuh lebih semangat walaupun syukurnya ya kecil, cuma sih. itu. Ya, ini cahaya yang kecil gitu ya ibaratnya ya. Iya, itu tentu bisa dampaknya bisa menguatkan. Oh, gitu ya. Meskipun gagal tapi tetap harus ada yang bisa kita syukuri. Iya. Wes, keren ya. Kalau dari ilmu psikologi itu tetap ini aja ya. Iya, harus. Bagaimana untuk menjaga kesehatan mentalnya. Baik, dari bagaimana itu tadi untuk menghadapi kegagalan yang baik sampai bahkan masih harus tetap bisa bersyukur, itu loh yang disampaikan oleh Pak Setio. Mungkin sebelum kita berpisah ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 tentang tema kita tentang kegagalan ini Pak. Iya, sahabat TV 10, kegagalan itu adalah satu proses ya. Kita ini kan sebenarnya untuk mencapai sesuatu itu fokusnya itu sebaiknya di prosesnya, bukan di suksesnya. Kalau kita fokus by proses itu akan lebih bisa menikmati kegagalan. Tapi kalau fokus kita di keberhasilan, kesuksesan, ending, nah itu kegagalan itu membuat kita stres. Jadi masih bisa menikmati kegagalan ya. Kalau kita menikmati prosesnya. Menikmati prosesnya. Luar biasa, keren Pak Setio.
Sahabat TV 10, apa yang paling tidak dipahami dari kegagalan adalah pelajaran terbaik dalam hidup. Jika kita menyalurkan kegagalan kita dengan tepat, kita dapat membantu diri sendiri menjadi sangat sukses dan juga sangat bahagia. Terima kasih Pak Setia untuk ilmunya hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat 10, untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Simak program Bincang Psikologi hanya dari TV 10. Saya Carla Ratna dari Bapak Setia Purwanto undur diri, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.